Stop. Inilah salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah San Antonio Spurs. Di tengah lead jauh mereka, tiba-tiba saja pemain center Golden State Warriors, Zaza Pachulia, memajukan kakinya hingga di titik landing Kawhi Leonard. Hasilnya sangatlah buruk. Kawhi saat itu langsung terjatuh kesakitan. Ia mengalami cedera ankle yang parah, membuat dirinya jadi tidak bisa lagi melanjutkan serial. Cedera ini benar-benar berat untuk Kawhi. Kawhi bukanlah anak baru dalam dunia cedera ankle. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, di Game 5 semifinal wilayah Barat, Kawhi juga mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya. Cedera tersebut saat itu membuatnya absen pada game ke-6. Meski sempat absen pada game ke-6 melawan Houston Rockets, tetapi timnya tetap menang saat itu. Tak tanggung-tanggung, meski bermain tanpa Kawhi Leonard, Spurs tetap menang dengan skor sangat meyakinkan, yaitu 114-75. Center veteran mereka, Jamarcus Aldridge, menjadi pemain tersubur di game ke-6 tersebut. Bermain selama 35 menit dan 45 detik, Aldridge tampil superior dengan 34 poin dan 12 rebounds. Penampilan superiornya tersebut membuat San Antonio Spurs menang atas Rockets dan melaju ke babak final wilayah Barat. Di final wilayah Barat, San Antonio Spurs dipertemukan dengan tim super kuat, yaitu timnya Curry dan KD, Golden State Warriors. Tim ini benar-benar kuat. Mereka meraih rekor 67 kali menang dan 15 kali kalah di musim tersebut, menjadikan mereka sebagai tim terkuat di seantero NBA. Spurs menghadapi lawan yang luar biasa berat di musim tersebut. Gabungan antara Curry, KD, Klay Thompson, dan Draymond Green jelas merupakan kekuatan yang menakutkan untuk San Antonio Spurs. Saat itu, para fans dan ahli juga memprediksi bahwa Warriors akan memenangkan game melawan Spurs dengan mudah. Bagaimana tidak? Sebelum berhadapan dengan Spurs, tim asuhan Steve Kerr ini telah menyapu bersih 2 serial sebelumnya. Luar biasa. Dugaan orang-orang bahwa Golden State Warriors akan menang mudah rupanya salah. Setidaknya sampai Kawhi belum cedera. Spurs dipimpin oleh Kawhi Leonard benar-benar mendominasi Golden State. Dipimpin oleh Kawhi Leonard, Spurs sampai-sampai bisa lead sampai 23 poin atas Warriors. Kawhi sendiri benar-benar luar biasa di game ini. Dalam 2,5 kuarter, ia tampil memukau dengan 26 poin, 8 rebound, dan 3 assist. Ia amatlah efisien dengan memasukkan 7 dari 13 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase field goal sebesar 53,8%. Semuanya berjalan dengan mulus. Spurs seolah-olah terlihat meyakinkan dan bisa menjadi ancaman serius bagi Warriors. Pada kuarter ketiga menyisakan 7 menit dan 53 detik, Kawhi yang saat itu selesai melakukan jump shot mendarat di atas kakinya Zaza Pachulia. Zaza saat itu melakukan close out terlalu dekat, membuat Kawhi landing dengan awkward dan cedera. Kawhi langsung meringis kesakitan usai kontak fisik tersebut. Benturan keras ini membuat ankle-nya semakin bengkak dan rusak. Coach Popovich marah besar saat kejadian tersebut. Ia memprotes tindakan Zaza Pachulia yang sangatlah kotor. Pada akhirnya, Kawhi pun absen sampai akhir game dan kemudian tanpa adanya Kawhi Leonard, Warriors pun berhasil mengalahkan Spurs dengan telak. Kejadian Kawhi yang cedera ini seolah-olah menjadi karma untuk Coach Pop dan San Antonio Spurs. Kawhi Leonard memang tidaklah salah sama sekali, tapi seolah-olah dunia membalas karma dari Coach Pop dan Spurs. Spurs di era 2000-an memiliki seorang pemain yang sangat kotor, yaitu Bruce Bowen. Dan saat itu, coach mereka, Greg Popovich, selalu membela Bowen. Bowen sendiri merupakan salah satu pemain andalan San Antonio Spurs era 2000-an. Ia bukanlah seorang scorer. Faktanya, ia hanya mencetakkan 6,1 poin per game sepanjang karirnya dan hanya mencetakkan 6,4 poin per game di 8 musimnya bersama Spurs. Bagaimanapun, meski bukanlah seorang pencetak angka yang ulung, tapi harus diakui, Bowen memiliki gaya perimeter defense yang baik. Sayangnya, Bowen tidak hanya punya perimeter defense yang bagus, tapi ia juga terkenal sangat kotor. Ambil contoh adegan ini. Bowen
saat itu berhadapan dengan New York Knicks. Saat Steve Francis sedang melakukan jump shot, Bowen dengan sengaja melebarkan kakinya dan meletakkannya di bawah landing spot Francis. Francis langsung jatuh kesakitan saat itu. Ia saat itu langsung menyudahi waktunya di lapangan. Hal ini menyedihkan, padahal Francis sedang panas-panasnya di game tersebut, memasukkan seluruh 3 tembakannya. Tapi malangnya, ia berhadapan dengan pemain yang kotor, yaitu Bruce Bowen, membuatnya menjadi sial. Francis sendiri saat itu terpaksa harus absen selama 3 pertandingan usai kejadian tersebut. Setelah play kotor dari Bowen tersebut, ia juga harus mengalami minute restriction pada beberapa pertandingan. Bowen juga dikenal amat sering mencederai Kobe Bryant. Kobe bisa dibilang merupakan pemain yang paling sering ia cederai. Playoff 2002 antara San Antonio Spurs dan Lakers menjadi saksi dari kotornya permainan Bowen terhadap Kobe. Ambil contoh adegan ini. Saat Kobe sedang melompat, Bowen dengan ekstrim mengextend kakinya sangat jauh, membuat Kobe Bryant jatuh dengan awkward. Yang satu ini juga aneh. Bowen terlihat benar-benar gila di sini. Kobe terjatuh di sampingnya. Bruce Bowen sebenarnya seharusnya cukup diam saja, tapi ia malah lompat ke sisi Kobe dan menginjak tangannya. Tindakan dari Bowen tersebut jelaslah amat berbahaya. Kobe Bryant bisa saja mengalami retak hingga dislokasi pada tulangnya karena tindakan bodoh dari Bowen tersebut. Yang paling gokil adalah yang ini. Di kuarter ketiga menyisakan 7 menit 55 detik, Bowen melompat bak kungfu panda ke Wally Szczerbiak. Kakinya saat itu mengenai wajah Wally Szczerbiak, membuat Wally shock dan terjatuh. Bowen merupakan pemain yang luar biasa kotor. Meski begitu, pelatihnya, Coach Pop, selalu membela Bowen. Pada suatu kesempatan, Pop bahkan pernah berkata seperti ini, "Kamu tetaplah menjadi Bruce Bowen. Kamu adalah defender terbaik di NBA. Kamu tetaplah bermain seperti itu." Pop benar-benar tidak pernah menarik Bowen yang bermain kotor. Berbeda dengan Scott Kerr yang langsung menarik Zaza Pachulia dan mengurangi menit bermainnya usai play kotornya atas Kawhi Leonard, Coach Pop tidak pernah menegur Bowen akan permainan kotornya dan bahkan terlihat seolah-olah meng-approve permainan kotor dari Bowen. Bertahun-tahun berselang, kini Coach Pop memakan sendiri racun yang selama ini ia gunakan. Kawhi diserang dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Bowen selama ini. Dan dinasti San Antonio Spurs di era Kawhi Leonard pun runtuh. Spurs dan Coach Pop akhirnya telah menerima, dalam tanda kutip, karma mereka. Dari yang sebelumnya menggunakan dirty play untuk meraih kemenangan, hingga mengalami kehancuran juga karena dirty play. Baiklah, sekian video pada hari ini. Oh iya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, kalian bisa langsung aja nih cek AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Mau bikin jersey yang mirip dengan desain San Antonio Spurs? Bisa juga loh. Di bulan November ini, AZ juga lagi ada promo, yaitu 100 ribuan per jersey. Mudah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jersey custommu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear, jawabannya.